anak lansia dan disabilitas. Saya akan hanya mengulang satu kali, mohon didengarkan baik-baik. Budaya matrilineal di Kabupaten Malaka merupakan modal untuk meningkatkan SDM unggul, khususnya bagi kelompok rentan untuk terlibat di arena publik. Pertanyaannya, apa komitmen paslon untuk mewujudkan hak dan kesempatan kelompok rentan, perempuan, anak, lansia, dan disabilitas untuk berkontribusi dalam memajukan daerah? Sudah siap? Sangat siap. Waktu menjawab 2 menit, dipersilahkan. Ibu moderator yang terhormat, manakala kita berbicara tentang perlindungan kepada kaum perempuan, anak, lansia, dan disabilitas, ini merupakan jalan lama bagi saya. Karena ketika saya menjadi PNS, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mencetuskan program yang disebut dengan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak, di mana tidak boleh seorang perempuan pun mati dalam melaksanakan tugas kodratinya. Oleh karena itu, perempuan harus diselamatkan dengan cara dia harus sejak dari pernikahan, hamil, maka dia harus dijaga supaya dia melahirkan dengan selamat di fasilitas kesehatan yang memadai agar supaya ibu dan anak selamat. Sehingga motonya adalah datang 1, pulang 2, 3 pun boleh kalau kembar, tapi tidak boleh 1, apalagi 2 yang pulang. Yang kedua, anak merupakan modal kapital daripada bangsa sebuah negara, apalagi seperti Indonesia ini. Oleh karena kita harus jaga, kita harus rawat dengan sebaik-baiknya melalui regulasi yang kita tak dan patuh untuk melaksanakan, dijabarkan dalam program-program perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap lansia, dan juga perlindungan terhadap disabilitas. Kemudian kita harus membuat fasilitas-fasilitas agar supaya dalam mengimplementasikan regulasi tersebut, mengimplementasikan program-program tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, baik itu bagi aparatur pemerintah maupun bagi masyarakat, karena mereka merupakan bagian daripada bangsa Republik Indonesia, sehingga harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah sangat dekat dengan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, kita akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, Ibu Moderator. Waktu dinyatakan habis. Baik. Terima kasih Paslon 02. Memberikan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas sangat dibutuhkan keberanian dan aturan-aturan yang ada. Sampai dengan hari ini, dalam pemerintahan kami, khusus disabilitas, kami telah membangun rumah untuk orang-orang yang memang tergolong disabilitas di Kamanasa. Dan hari ini kita harus memperhatikan itu, termasuk juga dalam pengisian untuk CPNS, kami juga memperjuangkan 20 orang formasi untuk disabilitas. Sebab kita harus memperhatikan mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Juga untuk terhadap perlindungan perempuan dan anak, kita memang harus mengutamakan, khusus karena kita tahu surga ada di bawah telapak kaki ibu, maka kita harus melindungi kaum perempuan dan anak karena mereka merupakan tunas bangsa. Yang menjadi harapan kita bersama. Selesai. Terima kasih. Saya hanya mau menambahkan sedikit tadi yang sempat Bapak sampaikan terkait dengan kesehatan perempuan dan anak. Khusus di perempuan, tadi Bapak sampaikan bahwa tidak boleh ada ibu-ibu meninggal, anak-anak, dan lain sebagainya. Di pemerintahan kami waktu itu, saya ingat waktu kami pimpin, itu angka stuntingnya itu di atas 20. Nah, jadi saran saya kalau bisa ke depan kita sama-sama perhatikan Bapak terpilih, perhatikan dua yang namanya stunting. Terima kasih. Tambahkan, perlindungan terhadap kelompok rentan wajib dilakukan karena sesuai dengan undang-undang mereka termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan secara teknis di dinas sosial waktu habis. Oh, tenang. Beliau memaparkan tentang apa yang sudah dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, karena beliau adalah bupati yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
Jadi supaya rakyat mengetahuinya. Tapi tadi menyampaikan mengenai konsep-konsep tentang perlindungan bagi ibu, anak, dan lansia serta disabilitas. Itu merupakan kewajiban, itu merupakan tekad daripada bangsa dan negara Republik Indonesia. Demikian juga pasal nomor 3. Bapak ini kan lagi wakil bupati, harusnya Bapak juga membantu bupati untuk melaksanakan dan mengimplementasikan tekad daripada pemerintah ini. Bukan Bapak menyanggah lagi pasal nomor 1, karena pasal nomor 1 merupakan wakilnya Bapak yang dulunya namanya SNKT. Terima kasih. Baik,